Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puspasari, NIM 18002145. Kali ini saya akan menampilkan suatu video tentang keterampilan menjelaskan. Karena sebelumnya setelah dibahas tentang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, sekarang kita akan membahas tentang keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ini merupakan suatu keterampilan yang wajib dan inti yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dalam melakukan keterampilan menjelaskan ini, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik. Yang pertama yaitu personal touch. Jadi, dalam menjelaskan, kita juga sebagai pendidik dituntut untuk bisa melakukan pendekatan pribadi kepada peserta didik kita supaya mendapatkan koneksi ataupun interaksi yang menarik dan bisa membawa siswa kepada tujuan pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang kedua, dapat membimbing, dapat mengkoordinasi kelas, serta dapat memudahkan materi tersebut. Artinya dapat mensederhanakan materi-materi yang ada yang ingin disampaikan kepada peserta didik agar dapat dipahami. Baiklah Ananda semua, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, melanjutkan materi kita pada minggu kemarin, yaitu tentang pengertian komunikasi atau definisi dari komunikasi itu sendiri. Nah, sedikit ibu review ya, atau ibu ulas kembali mengenai apa itu komunikasi. Nah, komunikasi kemarin sudah kita sama-sama pahami bahwa merupakan suatu proses pertukaran informasi atau penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Nah, komunikator ini bisa berupa seorang ataupun individu ataupun kelompok juga bisa. Nah, jadi dalam komunikasi itu ternyata ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu kita kenal sebagai komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Jadi, sebelum Ibu melanjutkan penjelasannya, Ibu ingin tanya dulu nih, ada nggak dari siswa Ibu yang mengerti ataupun tahu tentang komunikasi verbal ataupun komunikasi non-verbal? Secara umum saja, apa saja yang terlintas di pikiran Ananda? Silahkan utarakan. Oke, iya, silahkan Putri. Oke, bagus ya. Putri menjelaskan tadi bahwa komunikasi verbal itu adalah berbicara Bu dengan omongan. Ya, bisa jadi itu merupakan contohnya. Nah, jadi setelah temennya udah menyebutkan, berarti Ananda semua udah dapat pemikiran nih bahwa komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan omongan atau berbicara. Nah, lebih tepatnya bahwa komunikasi verbal itu adalah kan komunikasi, kemudian verbal. Verbal itu dasar katanya itu dari verb, yang mana artinya adalah kata. Jadi, komunikasi yang menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Nah, itu disebut komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini berarti bisa secara lisan, karena kita berucap menggunakan kata-kata ya. Kemudian bisa juga menggunakan secara tulisan, karena tulisan juga mengandung kata-kata dan kalimat. Jadi, komunikasi verbal adalah komunikasi yang mana menggunakan kata-kata ataupun kalimat untuk penyampaian informasi atau pertukaran informasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada komunikasi nonverbal nih. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah kebalikannya dari komunikasi verbal, yang mana kata non berarti tidak menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Jadi menggunakan apa Bu untuk berkomunikasi? Nah, ada nih satu komunikasi yang namanya komunikasi nonverbal. Dia tidak menggunakan kata-kata ataupun kalimat, tetapi kita bisa membuat orang itu paham dengan maksud dan tujuan kita dengan tanpa berkata-kata. Caranya yaitu dengan memberikan
gimik wajah ataupun ekspresi ataupun gestur tubuh, gerakan tangan, atau simpelnya itu seperti kode-kodean gitu ya, tanpa mengucapkan kalimat gitu. Contohnya ini seperti ini. Misalnya kita sedang marah terhadap perbuatan teman kita. Kita tidak berkata-kata, saya marah loh kamu seperti itu. Tapi kita cukup seperti ini, menunjukkan ekspresi marah kita, kayak kesal gitu kan. Nah, dengan seperti itu tuh teman kita akan paham, oh dia marah nih sepertinya sama saya gara-gara saya bertingkah laku seperti itu. Nah, dengan seperti itu, apakah informasi yang kita ingin sampaikan itu sampai? Tentu iya ya, informasinya berupa perasaan tidak suka kita ataupun marah kepada teman kita yang berlaku seperti itu. Nah, bisa juga sering kali nih di kelas, waktu ujian, apalagi ujian pilihan ganda, tanpa kita sadari kita selalu ada beberapa siswa yang melakukan komunikasi nonverbal. Misalnya ingin meminta jawaban dari temannya, itu seringkali ibu perhatikan menandai A, B, C, D. Kalau A seperti ini, B seperti ini. Nah, kode-kode seperti itu merupakan komunikasi nonverbal, tetapi implementasinya tidak baik ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam komunikasi nonverbal itu. Jadi jangan beranggapan bahwa dengan tidak mengeluarkan kata-kata ataupun kalimat berarti kita nggak berkomunikasi, Bu. Nah, bukan seperti itu ya, tetapi intinya apa yang kita sampaikan itu nyampe dan dimengerti oleh komunikan kita, maka itu dinamakan suatu komunikasi, baik itu menyampaikannya dengan kata-kata ataupun dengan gestur ataupun mimik wajah yang kita miliki dan kita tunjukkan kepada audiens kita. Nah, komunikasi yang baik itu adalah justru kombinasi antara keduanya. Jika kita bertatap langsung face to face seperti kita di kelas seperti ini kan, nah ibu dari tadi mengeluarkan kata-kata dan kalimat untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik ibu ataupun siswa ibu hari ini. Nah, kemudian secara tidak langsung ibu juga memberikan gerakan-gerakan, intonasi, nada bicara, dan mimik wajah yang berusaha menjelaskan kata-kata yang ibu keluarkan supaya audiens ibu atau siswa-siswa ibu itu mengerti dengan penjelasan ibu hari ini. Nah, itu merupakan kombinasi yang bagus antara komunikasi nonverbal dengan komunikasi verbal. Jadi seperti itu. Nah, oke, jadi saling melengkapi akan bagus gitu. Bayangkan jika kita berkomunikasi dengan orang langsung, tetapi kita hanya datar gitu, hanya komunikasi verbal aja gitu. Seperti ya saya makan bakso. Nah, kan kurang gimana gitu, kurang, orang yang dengarnya juga males gitu kan. Jadi kalau kita menambahkan sedikit gerakan tangan ataupun ekspresi wajah ataupun intonasi bicara dan mimik gerakan gestur tubuh kita, maka itu akan menarik sekaligus memberikan pemahaman lebih kepada audiens kita. Misalnya seperti ini, Ibu contohkan. Iya, tadi saya makan baksonya enak banget. Nah, seperti itu kan lebih suka ya orang melihat kita gitu dan lebih paham. Nah, itulah yang dinamakan kombinasi antara nonverbal dan verbal. Jadi itu sering kita lakukan sehari-hari dan wajib kita asah untuk melakukan komunikasi-komunikasi yang efektif supaya audiens kita itu paham dan mengerti tentang penjelasan kita atau informasi yang ingin kita sampaikan ataupun pesan ataupun perintah ataupun arahan, saran, kritik gitu. Jadi penting sekali. Kadang kita berbicara maksudnya baik, tetapi tidak dengan menggunakan gimmick ataupun gerakan yang menunjukkan bahwa hal itu baik. Jadi orang kadang salah persepsi dengan ekspresi wajah kita. Jangan sampai kita salah gitu kan. Maksud kita baik tetapi ekspresi kita tidak ada, atau
kita datar aja gitu. Jadi orang mikir ini dia memberikan masukan atau bagaimana gitu kan. Jadi harus seimbang antara komunikasi nonverbal dengan komunikasi verbal yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian penjelasan Ibu hari ini. Mungkin Ananda semua bisa lebih memahaminya dengan mereview bahan-bahan ajar yang telah Ibu kirimkan, atau mencari lagi, mengeksplor lagi tentang komunikasi nonverbal dan verbal ini di internet ataupun YouTube ataupun sumber-sumber buku lainnya yang bisa menambahkan wawasan Ananda semua. Dan jangan lupa untuk selalu mempraktekkannya ya, karena teori saja tidak cukup. Kita juga harus berusaha untuk mempraktekannya. Kita harus belajar bagaimana menyampaikan komunikasi verbal dan nonverbal secara baik dan beriringan. Oke, Ananda semua, silahkan untuk lebih mengasah kemampuan Ananda. Silahkan buka buku halaman 10 dan boleh dikerjakan ya. Dikerjakan, Ibu beri waktu 20 menit, nanti kita kumpulkan dan kita koreksi bersama-sama untuk memantapkan pemahaman Ananda tentang apa yang kita pelajari dan apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Silahkan Ananda kerjakan. Jika ada yang ingin bertanya sebelum dikerjakan boleh. Jika ada yang ingin bertanya. Oke. Oh, ada yang ingin bertanya tuh. Iya, silakan. Apa pertanyaannya? Oh, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi ada yang bertanya nih dari Ananda Bagas. Dia bertanya bahwa bagaimana Bu cara meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbal kita gitu. Sedangkan saya orangnya kaku gitu kan. Nah, itu sangat bisa sekali dilakukan dengan cara berlatih berulang-ulang di depan cermin gitu. Berlatih menggunakan intonasi nada yang tepat, gerakan yang tepat, dan perbanyak menonton video-video yang menunjukkan praktek dari komunikasi nonverbal ini yang baik seperti apa. Karena dengan komunikasi verbal saja itu tidak akan bagus ya, tidak akan efektif gitu. Jika ditambah dengan komunikasi nonverbal yang tepat, maka itu akan menambah dari nilai ataupun menambah dari keefektifan komunikasi yang kita lakukan. Nah, seperti itu Bagas ya. Oke, Ibu rasa tidak ada lagi pertanyaan dari Ananda Ibu. Silahkan dikerjakan ya soalnya. Terima kasih.